Jurassic World Chaos Theory season yang ketiga bakal segera dirilis lagi sekitar awal bulan April tahun ini dengan kisahnya yang masih menyimpan banyak misteri yang tentunya membuat serial ini terus ditunggu oleh para penggemarnya. Nah, semingguan yang lalu, trailer untuk season yang ketiganya sudah ditayangkan dengan menyuguhkan banyak banget adegan ataupun karakter yang baru yang muncul, di mana itu semakin membuat kita penasaran dengan seperti apa kelanjutan dari serial ini. So, di video kali ini, kita akan breakdown tentang apa aja yang ada di dalam trailer terbaru tersebut. Kalau gitu, nggak usah lama-lama, duduk yang manis dan selamat menonton. Trailer dibuka dengan adegan yang memperlihatkan Soyona Santos bersama dengan Brooklyn yang di akhir season sebelumnya, keduanya memilih untuk pergi menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, Soyona bermain catur bersama dengan Brooklyn sambil menjelaskan tentang membangun sebuah hubungan yang diibaratkan seperti permainan catur, di mana sang ratu tidak bisa memenangkan permainannya sendiri. Ini merupakan ilustrasi yang coba diungkapkan oleh Soyona sebagai sang ratu. Dia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya sendirian, tidak peduli seberapa kuat pengaruhnya, karena selama Soyona bekerja sendirian, dia tidak akan pernah berhasil melakukannya. Karena itu masuk akal jika Soyona sebenarnya sangat ingin mendapatkan Brooklyn demi memuluskan semua pekerjaannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah pesawat yang berbeda dan jauh lebih besar, di mana pesawat ini kemungkinan sedang mengangkut dinosaurus dan juga para camper. Di adegan ini kita bisa melihat Darius, Sammy, Yasmina, dan Kenji yang sedang melewati kandang dari seekor Kentrosaurus. Dari sana kita lalu diperlihatkan dengan sosok Kentrosaurus itu yang tiba-tiba aja menjadi marah dan gelisah, di mana makhluk itu tanpa sengaja membuat sebuah lubang di pesawat sehingga membuat pesawat itu kehilangan tekanan udara dan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di sebuah area bersalju. Nah, sebelum mendarat, kita bisa melihat bagaimana Kenji sempat mengambil alih ruang kemudi dan mencoba mengendalikan pesawat. Nah, pertanyaannya, kemana pilot pesawat ini dan apa yang terjadi dengan dirinya? Next, kemudian diketahui kalau ternyata mereka telah mendarat di perbatasan Italia. Sadar kalau mereka berada di Italia, Ben akhirnya membawa teman-temannya itu menuju ke rumah siapa guys? Iya, ke rumah pacarnya yang selama ini dianggap sebagai mitos. Nah, menariknya, lokasi mereka berada sekarang ini bukan hanya sama dengan lokasi pacarnya si Ben, melainkan lokasi mereka juga nggak jauh dari hutan buatan milik Biosyn yang ada di film Jurassic World Dominion. Sebuah lembah terpencil yang jaraknya itu sekitar 100 mil dari pegunungan Dolomit Italia, atau tempat di mana pesawat mereka terjatuh sebelumnya. Nah, di adegan selanjutnya diperlihatkan sosok dari Louis Dodson, si pemilik dari perusahaan Biosyn, yang sesuai dengan di ending season sebelumnya, kalau Soyona Santos mempunyai perusahaan lain yang akan melakukan kerjasama dengan dirinya, yaitu perusahaan Biosyn. Di adegan selanjutnya, kita melihat bagaimana Brooklyn terlihat sedang mempelajari beberapa file yang memperlihatkan jenis siluet dari Sinoceratops dan juga siluet dari belalang purba yang menjadi sumber masalah di dalam cerita Jurassic World Dominion. Ini membuktikan kalau timeline dari Chaos Theory sepertinya nggak jauh-jauh dari timeline Jurassic World Dominion. Bisa sebelumnya atau terjadi secara bersamaan. Soyona yang bertemu dengan Dodson juga terlihat memberikan tas yang berisi beberapa DNA dinosaurus. Ini bukan pertama kalinya Dodson melakukan transaksi DNA dinosaurus. Di Jurassic Park yang pertama, kita tahu bahwa Dodson juga pernah melakukan transaksi dengan memanfaatkan Dennis Nedry sebagai orang dalam InGen yang akan melakukan sabotase dan juga pencurian. Nah, sebagai balasan atas DNA dinosaurus tadi, pihak Biosyn lalu menawarkan akses tanpa batas ke setiap dinosaurus yang ada di muka bumi. Yang kemudian kita bisa melihat suasana dari pasar gelap yang ada di kota Malta, tempat di mana para dinosaurus diperjualbelikan secara ilegal. Next, adegan kemudian berpindah ke para camper yang sedang membawa telur Bumpy yang berhasil mereka selamatkan untuk diperlihatkan kepada pacarnya Ben, yang dilanjutkan dengan ditemukannya telur Bumpy yang tiba-tiba aja telah menetas. Nah, dari sana, kita lalu diperlihatkan sedikit penampakan Carnotaurus yang sama yang ada di Dominion, yang kemudian disusul dengan Yasmina dan Kenji yang terlihat sedang mengejar seekor Stygimoloch. Sementara mereka sendiri sepertinya juga dikejar oleh Carnotaurus yang tadi. Next, dari sana, Kenji dan Yasmina yang sedang berada di area bersalju tampak sedang melihat satu ekor belalang purba.
Adegan ini kemungkinan adalah pertama kalinya para camper melihat sosok belalang purba yang mulai menyerang pasokan makanan dunia. Scene lalu berlanjut yang memperlihatkan seekor Baryonyx yang bersama dengan segerombolan belalang purba, yang disusul juga dengan penampakan Kenji yang tampak sedang berusaha menghindari dari serangan seekor Ceratosaurus. Nah, di bagian selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Darius dan juga Kenji yang sedang mengendarai mobil di area bersalju, di mana ketika mereka mengobrol, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan yang lewat tepat di depan kendaraan mereka, yang seketika itu juga membuat kendaraan mereka menjadi tergelincir. Apakah itu Atrociraptor atau Pyroraptor? Karena jika dilihat dari siluetnya, makhluk yang muncul di Jurassic World Dominion hanyalah kedua dinosaurus tadi. Dan keduanya juga memang ternyata muncul di adegan selanjutnya, di mana ada satu sosok misterius yang terlihat sedang dikepung oleh 3 ekor Atrociraptor dan juga Pyroraptor tepat di belakangnya. Nah, yang menarik adalah di scene selanjutnya, kita akan melihat sosok Brooklyn yang sedang memegang alat pengendali Atrociraptor sambil berbicara dengan Soyona Santos lewat telepon genggam. Pertanyaannya, apakah ini merupakan tugas pertama Brooklyn yang diberikan oleh Soyona untuk melenyapkan seseorang? Atau di kesempatan ini, Brooklyn sebenarnya sedang memanfaatkan kedekatannya dengan Soyona untuk menolong sosok misterius ini menggunakan Atrociraptor? Oke, di bagian selanjutnya, kita melihat Darius dan Yasmina sepertinya sedang tidak bisa berbuat apa-apa, yang mana mereka berdua ini mencoba meyakinkan si Brooklyn. Brooklyn, this isn't who you really are. You don't know me. Not anymore. Scene ini pastinya berbeda dengan yang satu ini, karena itu bisa diketahui lewat suasana yang ada di sekitar. Nah, mungkin aja para camper sempat bertemu kembali dengan Brooklyn. Namun tentu aja Brooklyn akan tetap menolak untuk bersatu kembali, dikarenakan Brooklyn pastinya belum menyelesaikan semua misinya. Scene lalu berlanjut ke Brooklyn yang sedang berlari di sekitar gang, yang disusul dengan penampakan drone milik Biosyn dengan seekor Pteranodon tepat di belakangnya. Tapi itu belum seepik kemunculan Pyroraptor di adegan ini, di mana makhluk ini keluar dari salju demi memburu Kenji dan juga Yasmina. Next, di bagian terakhir, kita akan diperlihatkan sebuah adegan di mana Brooklyn dan satu karakter yang tidak dikenal sedang berada di sebuah area besar, yang mudah-mudahan aja ini merupakan area underground milik Biosyn. Karena kalau kalian nonton film Dominion, satu-satunya area yang masih bikin gue penasaran adalah area bawah tanahnya. Nah, kehadiran Brooklyn dan temannya ini rupanya dikagetkan dengan kemunculan si wanita pengendali Atrociraptor, yang mana wanita ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Trailer Jurassic World Chaos Theory season yang ketiga lalu ditutup dengan tanggal perilisannya, yaitu di tanggal 3 April dan akan dirilis di Netflix. Ada banyak penambahan menarik di season yang ketiganya nanti. Para camper yang terdampar di Italia, terus juga kemunculan beberapa karakter baru termasuk pacarnya si Ben, serta bagaimana para camper akan bersinggungan langsung dengan garis waktu dari Jurassic World Dominion. Yang itu artinya, dinosaurus yang ada di filmnya akan mempengaruhi cerita dari Chaos Theory. Nah, pertanyaannya, apakah Giganotosaurus juga ada? Tapi yang pasti, mungkin kita bisa sedikit memperoleh informasi tambahan mengenai alasan kenapa Biosyn membangun fasilitasnya dan juga alasan kenapa mereka memiliki akses yang sebegitu banyaknya terhadap dinosaurus. So, kalau gitu, sekian dulu breakdown kita untuk trailer dari Jurassic World Chaos Theory season yang ketiga ini. Kalau kalian ada tambahan menarik, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!